8 partai politik yang kami wakili akan menyampaikan semacam komentar. Bahwasanya pertama, kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu dengan sistem terbuka. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah, itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan DPR RI jumlahnya 20.000 orang. Kurang lebih 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300.000. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia memakai sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi. Dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar gitu. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka. Jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Itulah yang kira-kira yang akan kami sampaikan. Nanti untuk ada pertanyaan-pertanyaan, kami akan bergilir antara para politik akan menjawabnya. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya, hadir semua. Ini di sini saya dari fraksi Golkar bersama Pak Doli, Ketua Komisi 2. Pak Ibas, Ketua Fraksi Demokrat. Pak dari Gerindra. Sudah tahu ini yang kalau wakilnya Pak Prabowo. Wakil Ketua Umum gelarnya doktor. Ya, itu. Jadi kalau biasanya kalau ada jawab-jawab di masalah Gerindra, Bapak ini yang biasa Pak Habibur Rahman di Komisi 3. Di belakangnya Pak Wihadi Komisi 3 dari Gerindra. Sebelahnya Wakil Ketua MPR. Nah, Pak Yandri pakai kopiah sekarang. Karena mau pemilu. Nah, dari PAN nih. Dari PAN nih. Dan ketua fraksinya ada juga di sini. Nih, dokter juga ini. Saleh Daulay namanya. Pak PKS. Nah, Pak Jazuli, dokter juga, Jazuli Joini. Ya. Nah, ini saudara kita, Pak Robert Rowe dari Partai Nasdem, ketua fraksinya ini. Ya. Nah, Pak Patan ini sekretaris fraksi PKB. Tadi bersama Pak Cuncun karena Pak Cuncun mungkin sedang ngurus ada masalah pergantian nomor-nomor di PKB. Pak Amir Surkara, ini ketua fraksi P3, juga wakil ketua umum P3. Itu, Pak Amir Surkara, doktor juga. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan dan nanti kami akan bergilir siapa saja yang akan menjawabnya. Ya, izin tanya Pak, Niko dari Harian Kompas Pak. Ini kan kalau dari Harian Kompas nanya, ini kan kalau misalnya MK akhirnya memutuskan mau tidak mau itu kan berarti karena final and binding jadi harus diterapkan. Bagaimana tanggapan dari
8 fraksi ini kalau MK akhirnya memutuskan, karena juga nanti mungkin akan pengaruh ke undang-undang pemilu juga mungkin seperti apa. Lalu yang kedua, ini kan berarti PDIP yang tidak ikut. Bagaimana komunikasi ke 8 partai ini dengan PDIP? Seperti apa? Apakah berarti ini PDI dimusuhi nih kayak gini karena ketua DPR juga nggak diajak ikut. Nah, lalu juga buat Pak Amir Uskara, ini bagaimana hubungan P3 dan PDIP, karena ini berarti kan beda satu koalisi tapi beda ini. Nah, mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Saya satu aja yang saya tanggapi, soal di DPR ini beda-beda, itu biasa Pak. Ya, untuk satu ini kita beda, berkawan dengan yang ini. Untuk yang ini kita sama, itu beda dengan yang ini. Biasa saja. Politik kan begitu, tidak selalu hari ini berteman, besok berteman, sampai mati berteman. Itu kalau orang nikah. Gitu. Kalau bisa. Nah, itu untuk yang satu itu. Jadi tidak ada musuh-musuhan kita. Berbeda pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Ya kan? Terus itulah jawabannya. Lalu kalau MK akhirnya memutuskan tetap tertutup, bagaimana? Bukan tetap tertutup Pak, yang sekarang terbuka. Maksudnya akan mengubah sistem itu jadi tertutup. Ya, kami tidak pernah berpikir MK, karena apa? Dulu MK yang memutuskan sistem terbuka. Kalau itu sudah final. Dan ingat, sistem pemilu itu adalah sistem Pak, yang sangat dinamis, bisa berubah-ubah. Sedangkan MK itu yang dia putuskan itu adalah norma, cocok tidak dengan Undang-Undang 45. Nah, kalau sistem terbuka cocok, karena pasalnya mengatakan anggota DPR dipilih oleh rakyat. Kemudian peserta politik adalah partai. Nah, yang isinya adalah para caleg. Dan dipilih oleh rakyat katanya. Normanya menyatakan dipilih oleh rakyat, anggota DPR itu. Tidak dipilih oleh partai. Jadi sebetulnya domain undang-undang pemilu itu bukan di MK, pembuat undang-undang. Karena dia bukan norma, dia adalah sistem. Bisa berubah tergantung kesepakatan pemerintah dengan DPR selaku pembuat undang-undang. Itu masih ada? Tadi yang Pak Amir sekarang. Saya kira cukup ya, karena tadi Pak Kahar sudah sampaikan kalau perbedaan di DPR ini biasa. Bahwa kami dengan PDIP yang membangun kerjasama di Pilpres berbeda dengan Pileg. Pileg ini kami punya pikiran yang mungkin tidak sama, karena kami mau yang terbuka. PDIP kami belum tahu, karena tidak hadir di sini. Ya silakan. Ya silakan. Ada lagi? Sudah ya? Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan ya kita sudah. Cukup ya? Pak Yandri. Oh ini Pak Yandri deh. Nah, Wah, MPR nih. Boleh. nah Pak Yandri ini wakil ketua MPR. Iya. Bertopi dia. Enggak. Sedikit saja, saya kira ini penting ya, tidak posisi kita berhadapan-hadapan dengan MK, tidak. Bahwa ini aspirasi murni, jadi jangan sampai MK itu mengangkangi aspirasi rakyat. Ini kan representasi dari aspirasi rakyat, maka sikap negarawan itu dituntut sekarang MK. Dan yang kedua, sudah berapa kali orang menggugat Presiden Threshold, selalu bahasa MK itu open legacy pembuat undang-undang. Sama saja dengan sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Threshold mereka mengatakan open legal policy pembuat undang-undang, karena itu menyangkut Presiden Threshold. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak itu. Saya kira, tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan keputusan tahun 2018, tetap proporsional terbuka. Sedikit saya tambahkan bahwa kita semua punya komitmen atas terselenggaranya pemilu tepat waktu 2024, ya. Tidak ada penundaan. Nah, semua prosedur pencalekan dan pembinaan yang dilakukan semua partai politik itu mengacu kepada orientasi proporsional terbuka. Seperti Partai Gerindra terdiri dari banyak sekali unsur, ada prajurit, purnawirawan, ada petani, ada aktivis seperti Habibur Rahman ini, ya kan, ada nelayan. Semua pengen kader-kadernya ditempatkan di daftar caleg dan bersaing secara fair.
punya kesempatan yang sama. Nah, kalau dibikin sistem proporsional tertutup, maka akan ada permasalahan yang amat besar soal memilih siapa yang akan mendapat nomor urut 1. Nah, itu. Jadi kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah yang sangat besar. Bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai caleg, sehingga tahapan pemilu bisa terancam. Yang kita inginkan komitmenkan untuk terselenggara tepat waktu bisa terancam, bisa terganggu, dan jangan sampai tertunda, gitu kan? Kalau dipaksakan menjadi proporsional tertutup. Karena itu kita sangat berharap ini sudah sangat clear, sudah sangat-sangat jelas, ya. Aspirasi masyarakat baik secara formal diwakili oleh kami di sini 8 fraksi, maupun teman-teman pantau di media sosial maupun media massa, mahasiswa, petani, buruh, semua menyatakan ingin proporsional terbuka, ya, tidak proporsional tertutup. Saya pikir, ya, apapun yang disampaikan Pak Denny Indrayana kemarin, apakah itu benar-benar informasi yang bocor ataukah memang belum ada keputusan, yang kita khawatirkan bukan itu. Yang kita khawatirkan jangan sampai ini proporsional tertutup. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul 8 fraksi di DPR RI melanjutkan dari apa yang telah kita dengar. Ketika itu di bulan Februari, pimpinan partai politik, sekitar 8 partai politik yang ada di Indonesia berkumpul untuk membicarakan hal yang hari ini kita bahas. Salah satunya adalah terkait dengan sistem proporsional terbuka. Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrat tentu tetap konsisten. Hari ini sistem proporsional terbuka adalah sistem yang terbaik. Apalagi kita juga menggarisbawahi tahapan proses-proses pemilu yang telah dilakukan oleh KPU dan teman-teman di parlemen, bahkan teman-teman partai politik baik yang ada di parlemen dan yang akan mengikuti pemilu juga telah bersiap-siap. Bisa dibayangkan harapan mereka adalah harapan mengikuti proses demokrasi dengan sistem pemilihan proporsional terbuka. Dan dengan waktu yang tidak begitu lama lagi, di bulan Februari, kita semuanya akan berbondong-bondong untuk datang ke bilik untuk memilih calon-calon dari anggota legislatifnya yang kira-kira cocok dan dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya pikir komitmen kita sama, tidak hanya fraksi Partai Demokrat, seluruh fraksi di parlemen hari ini mengingatkan kepada hakim-hakim MK yang mulia dan terhormat agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsanya. Yang bisa mengganti undang-undang per hari ini, seperti yang diamanatkan undang-undang juga salah satunya ya parlemen dan pemerintah. Open legal policy yang juga telah disampaikan oleh kawan-kawan juga merupakan satu keniscayaan, sehingga tidak bisa diciptakan norma baru yang kemudian dapat membuat kegaduhan lanjutan yang juga berimplikasi kepada proses teknis lapangan dan juga teknis persiapan pemilu yang juga bisa dirasakan kesulitan oleh partai politik lainnya. Diskusi ini adalah diskusi sudah hampir 4 bulan dan kami mendorong mengingatkan kepada hakim-hakim MK agar tetap konsekuen dan melihat time frame waktunya, agar kita fokus untuk bagaimana ke depan bisa menyelenggarakan perhelatan demokrasi yang beretika, yang jurdil, transparan kepada seluruh masyarakat ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Tentu rumor atau diskusi ini jangan dikesampingkan, karena kalau tidak kami ingatkan terus-menerus, testimoni dari Profesor Denny itu adalah pengingat supaya kita tidak tertidur di saat kita semua sedang berupaya berkompetisi secara sehat, berkawan, karena beda pandangan di parlemen ini sudah sangat biasa. Saya pikir kami Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat sebagai oposisi yang juga sangat kritis, tetapi kita juga ingin mendukung
cara-cara proses demokrasi perundang-undangan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, fraksi Partai Demokrat dengan tegas mengatakan kami mendukung sistem proporsional terbuka. Kita tidak ingin mendapatkan calon-calon anggota DPR RI seperti memberi kucing dalam karung. Karena saya yakin wajah-wajah di depan kita ini wajah-wajah yang layak untuk dipilih, yang juga diperkenalkan untuk melanjutkan perjuangan kita di masa yang akan datang. Sekian. Ya, terima kasih. Saya dari fraksi Partai Nasdem. Saya kira apa yang disampaikan teman-teman kami sangat setuju. Satu saja yang ingin kami sampaikan bahwa Presiden kami minta beliau sendiri sampaikan bahwa beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka pemilihan umum kita ke 2024. Maka saya minta supaya bukan cuma MK yang kami minta, tapi kami minta juga Presiden juga harus bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini bukan harapan kita, ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka karena itu adalah hak rakyat. Ya, maka kami minta untuk Presiden harus juga bersuara sebagai kepala negara karena ini adalah suara rakyat. Bersuaralah kepada MK agar MK jangan membuat gaduh politik yang sudah kami jalan sudah lebih dari separuh proses pemilu ini kami sudah lakukan. Tinggal berapa bulan lagi kalau sampai ini dilakukan oleh MK maka bagaimana kegaduhan yang akan terjadi khususnya di partai-partai kami ini. Caleg akan bergaduh dengan mulai dari tingkat yang paling bawah DPD provinsi sampai ke pusat. Jadi sekali lagi kami mohon agar sebagai pimpinan tertinggi kepala negara ikut juga untuk memberikan dukungan agar MK tidak bermain-main di sini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Daulay, Ketua Fraksi PAN. Pertama adalah pesta rakyat. Demokrasi adalah pesta rakyat. Jadi kalau sistemnya itu tertutup, pestanya ya tertutup. Tidak begitu menarik. Tapi kalau pestanya terbuka, semua orang bisa nonton. Semua orang bisa berpartisipasi, semua orang bisa ikut. Nah karena itu, karena kita sistemnya sudah demokrasi, maka tentu kita harus memilih yang terbuka. Itu satu. Yang kedua, dulu MK sudah pernah memutus bahwa sistem kita terbuka. Ya, tahun 2018. Diingat nih, semua harus ingat nih. 2008. Maaf ya. 2008, maaf. Ya. Sudah pernah diputus terbuka. Katanya, kan putusan MK itu final dan mengikat. Mestinya kan sudah final itu. Kalaupun ada orang uji lagi, ya nggak layak ujian lagi. Kan udah lulus kemarin. Oke, itu. Jadi karena itu, kalau misalnya diuji lagi sekarang, lalu dibuat tertutup. Nah ini salah, menyalahi yang sudah final dan mengikat tadi. Itu tidak boleh mestinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sekarang terbuka, ini kan sah, sudah 3 kali pemilu nih. 3 kali pemilu kita terbuka. Kalau sekarang ini semua sah, ini dipilih dengan terbuka nih. Semua sah. Secara konstitusional, tidak ada di sini yang tidak terpilih dengan tidak benar. Semua sah. Lalu nanti diputus misalnya, andai kata ya, diputus dengan tertutup, maka bagaimana status kami yang sudah duduk 2 kali, 3 kali ini di sini, DPR? Apakah ini tidak sah? Karena kami pakainya sistem terbuka. Ya kan? Mestinya kalau sudah yang ini terbuka ini udah sah, mestinya yang akan datang tetap terbuka juga. Supaya hasilnya sah. Kalau nanti misalnya andai kata putusan MK itu mengatakan 2024 terbuka, 2029 tertutup, ini juga salah putusannya. Kenapa? Kenapa? Karena yang terbuka dianggap benar, yang tertutup dianggap benar juga nanti 2029. Yang mana yang benar? Sementara orang datang ke pengadilan untuk mencari kebenaran. Benar nggak kan? Orang datang ke pengadilan nyari kebenaran. Kalau misalnya dua-duanya dianggap sah,
Berarti kan kenapa kita tidak ambil saja yang terbuka? Dan ingat, kalau ada dua hal yang dianggap bertentangan, tetapi dua-duanya tidak bisa dikalahkan antara satu dengan yang lain. Kan semua pengamat mengatakan terbuka oke, bagus, tidak ada masalah. Tertutup oke, tidak ada masalah. Kalau dua-duanya benar, berarti dua-duanya tidak boleh saling mengalahkan. Yang sudah ada ini berarti sudah pasti benar dan harus dilanjutkan begitu. Nah, dalam konteks pemikiran seperti itulah, maka fraksi Partai Amanat Nasional dengan sungguh-sungguh, dengan etikat baik, ikut berkompetisi dengan baik, berpastabikul khairat, kami meminta agar pemilu yang akan datang tetap dilakukan secara proporsional terbuka. Sekali lagi, secara proporsional terbuka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan fraksi dan Wakil Ketua MPR serta teman-teman anggota Press Room. PKS ikut sama-sama berdiri di depan sini dengan 8 fraksi bersama 7 fraksi lainnya karena kami ingin menguatkan keputusan MK tahun 2008. Yang kedua, dalam sistem demokrasi, tuan atau rajanya itu adalah rakyat. Maka kami semua yang ada di sini ingin menjaga kedaulatan suara rakyat. Meskipun kami adalah pengurus partai politik di DPP, kami tidak ingin ada oligarki partai. Tapi lebih kepada suara atau orang yang terpilih duduk di DPR ini yang merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Sistem terbuka yang sudah diputuskan oleh MK sebelumnya membuka ruang kompetisi yang sehat dan bergairah. Sehingga demokrasi kita akan terus bergairah. Saya kira itu tambahan dari fraksi PKS. Selanjutnya dari fraksi PKB. Terima kasih. Fraksi PKB sepakat dengan teman-teman yang lain konsisten tetap mengharapkan MK untuk memutuskan dengan objektif dan jernih sistem pemilu proporsional terbuka. Dan konferensi pers kita hari ini yang kedua sudah melanjutkan konferensi pers kita pertama. Kita solid 8 fraksi karena partai sebagai pilar demokrasi kita menjaga supaya demokrasi kita tidak mundur. Karena kalau sistem proporsional tertutup, demokrasi kita mengalami kemunduran. Dan MK seakan-akan menutup semua pendapat publik. MK melawan arus publik. Sehingga kita harus konsolidasi terus fraksi-fraksi ini dan PKB konsisten bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik sampai hari ini. Oleh karena itu harus kita jaga dan kita terus kawal sampai tanggal 7 menuju keputusan. Itu saja mungkin tambahan dari fraksi PKB. Terima kasih. Lanjut, saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman terkait dengan kenapa kami tetap memilih proporsional terbuka. Saya cuma menambahkan saja bahwa kondisi proses pemilu kita yang lamanya 20 bulan ini sekarang sudah berlangsung 11 bulan setengah. Artinya tinggal 8 bulan setengah proses untuk menuju proses pemilu yang hari A. Nah, kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya terjadi perubahan sistem, bukan cuma 2 pasal yang dituntut ini, akan berpengaruh terhadap 20 pasal lainnya. Coba bayangkan kalau misalnya karena 2 pasal ini kemudian berubah, berpengaruh terhadap 20 pasal yang lainnya, maka pemilu kemungkinan akan mulai ke titik nol dulu. Artinya pertama dari sisi anggaran, yang kedua pasti tidak bisa kita mengejar waktu yang diatur oleh diamanatkan oleh undang-undang bahwa pemilu itu 5 tahun sekali. Karena pasti tidak akan terkejar. Ini salah satu pertimbangan kita sehingga kita meminta apa yang sudah diputuskan oleh MK pada tahun 2008 itu tidak akan berubah lagi. Karena memang putusan MK itu selalu final dan mengikat. Artinya tidak boleh lagi ada putusan yang berbeda setelah diputuskan oleh MK. Dan kami yakin MK tidak akan mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya kira ya cukup ya. Cukup. Sudah jelas. Sudah gamblang. Ada mau tambah silakan. Ya, jadi kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan. Ya, cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif juga punya kewenangan. Apabila memang MK berkeras memilih, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Ya, begitu juga dalam konteks budgeting. Ya, kita juga ada kewenangan. Mungkin itu. Ya. Saya kira sudah ya. Itu saya, silakan. Foto. Tolong foto. Foto.